Halo, salam kenal untuk semuanya. Perkenalkan, saya adalah Rahman Davis Jagat Kelana. Saya adalah seorang praktisi spiritual. Konten-konten saya buat untuk memberikan cerita pengetahuan tentang hal-hal mistis, untuk dinikmati sebagai informasi dan cerita. Adapun jika hal-hal di dalamnya mungkin bersifat menceritakan tentang suatu cara dalam praktek mistis, saya memperingatkan Anda, untuk tidak menelan mentah-mentah akan hal-hal ini. Silahkan Anda semua merenungkan, menganalisa dan menimbang dengan akal sehat, apakah hal itu layak untuk Anda lakukan. Saya tidak bertanggung jawab akan resiko-resikonya. Anggaplah semua informasi dalam cerita-cerita nanti sebagai hiburan dan bukan nasihat profesional, untuk digunakan yang menjadi sebuah risiko Anda sendiri. Atau jika Anda tertarik dan ingin bertanya lebih dalam, Anda dapat menghubungi saya di mail saya, di cahayametafisika777@gmail.com. Jika Anda tidak menyukai hal-hal mistis, mohon maaf, silakan tidak usah ditonton tayangan saya, dan silakan lewatkan saja. Tayangan saya dibuat khusus untuk mereka yang tidak antipati dan berpikiran terbuka dengan mistis. Jangan lupa kepada semua yang menyukai tayangan saya, untuk like, komen, share dan subscribe ya, karena dengan begitu kalian akan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Baik, kita akan memulai di tayangan perkenalan ini, sebagai pembuka dan merupakan part 1 dari cerita penjelasan tentang mistis. Saya akan membahas mengenai apa saja nanti yang akan saya tayangkan. Banyak yang akan saya bagikan mengenai cerita pembelajaran ilmu mistis dari berbagai belahan dunia, bagaimana mempelajarinya, tentang keilmuan dan ajaran-ajaran para tokoh mistis dunia, cerita mengenai alat-alat magis dan bagaimana membuatnya, cerita tempat-tempat mistis, cerita tentang peramalan, cara meramal, dan mengenai entitas-entitas gaib, bagaimana berhubungan dengan mereka dan pengetahuannya yang membuka tabir dari banyak kesalahpahaman akan hal ini dan kesalahpahaman mengenai pandangan jelek banyak orang tentang peramalan, dan lain sebagainya. Banyak lagi yang akan saya bagikan. Apa itu mistis? Mistis atau mistik, itu kata lain dari mistisme. Mistisme merupakan paham yang memberikan ajaran yang serba mistis atau gaib sehingga hanya dikenal, diketahui atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja, terutama penganutnya. Kata ini berasal dari bahasa Yunani mistikos yang artinya rahasia, serba rahasia, tersembunyi, gelap atau terselubung dalam kekelaman, atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mistik artinya hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia yang biasa. Mistis erat hubungannya dengan pengetahuan tersembunyi atau esoteris dan ilmu gaib. Dari zaman dahulu sampai saat ini mistis sangat ditolak dan dibenci karena kesalahpahaman pemikiran sempit dari banyak orang yang menganggap itu adalah tidak baik dan bahkan dianggap dapat membuat orang sesat, jahat dan lain sebagainya. Ditambah banyak tahayul, banyak tipu muslihat di dalam mistik, yang hal ini dibuat banyak orang untuk kepentingan egois dan pembodohan, serta kepentingan lainnya. Tidak bisa dipungkiri, mistis dan hal-hal magis atau gaib adalah bagian dari spiritual dan kedalamannya, yang tentunya ini harus dialami oleh individu itu sendiri. Ilmu mistis atau gaib adalah seni menciptakan pengaruh, yang mempengaruhi perubahan, dan karena itu, hal ini juga harus berubah seiring waktu, menggunakan sedikit sintesis ilmiah terbaru, dan wawasan filosofis, juga dengan berani melampaui pemikiran lama dan fanatisme, serta kesalahpahaman seputar praktik mistis, dan melalui pengungkapan cerita pendekatan terhadap mistis. Saya akan menceritakan cerita-cerita di mana Anda dapat mendasarkan sistem unik kita sendiri, membuat ritual kita sendiri, melakukan penyembuhan spiritual, dan temukan rahasia yang menunggu kita dalam kedalamannya di batin kita. Berikut adalah sedikit interpretasi tentang esensi mistis yang dapat digunakan siapapun terlepas dari tradisi atau latar belakang kepercayaan, yaitu: kita dapat menjelajahi wilayah yang tidak diketahui dari pikiran dan jiwa manusia melalui praktik kita sendiri, dan membuat kebangkitan yang membebaskan dari hambatan diri, menemukan jalan unik menuju cahaya melalui ritus inisiasi diri dan transformasi diri secara mandiri berdasarkan pengalaman hidup Anda sendiri. Cerita ilmu mistis saya kemas dengan banyak wawasan revolusioner ke dalam cerita ajaran hermetik, Kabbalah kuno universal, kejawen, Kundalini Cakra, numerologi, penggunaan magis alfabet yang secara kolektif dipakai saat ini di dunia, tarot, kristal, serta tinjauan mengenai geometri suci,
simbol, dan masih banyak lagi. Ini adalah sumber daya utama untuk praktisi yang menyelami mistis. Kita semua tahu, hanya pada kuartal terakhir abad ke-20 teori-teori mutakhir dalam matematika, fisika kuantum, dan kosmologi mulai menyelidiki prinsip-prinsip dasar yang mengatur aksi mistis atau yang bahasa kerennya adalah metafisika. Mekanisme mistis atau metafisika hanya menjadi sangat jelas di alam, dalam skala yang sangat kecil dan sangat besar. Pada skala ruang dan waktu kita sebagai manusia, mistis untuk sebagian besar tetap tersembunyi, atau setidaknya tidak diperhatikan. Sebenarnya petunjuk keberadaannya berlimpah. Tetapi karena prinsip-prinsip dasar yang mengatur hal-hal itu bertentangan dengan akal sehat, maka sains terdahulu mengabaikannya selama mungkin. Pada tingkat kuantum, sebab dan akibat rusak. Elektron dan positron muncul dari ketiadaan ruang kosong, hanya untuk mengalami keruntuhan pada saat berikutnya. Foton berjalan mundur dalam waktu. Prinsip ketidakpastian tidak hanya menyatakannya, tetapi sebenarnya mengharuskan hal itu, bahwa tidak mungkin untuk memprediksi posisi dan kecepatan partikel subatom. Apakah cahaya bertindak sebagai gelombang, atau sebagai partikel, tergantung pada bagaimana hal itu diamati. Faktanya, sampai pada partikel subatomik benar-benar diamati, mustahil untuk mengetahui keadaannya. Lebih dari itu, partikel subatomik tidak memiliki keadaan khusus, sampai kondisi ini ditentukan oleh pengamatan, bahwa partikel itu ada di semua keadaan potensial pada saat yang sama. Elektron dapat menembus ruang dan waktu normal sehingga tampak melompat secara ajaib dari satu tempat ke tempat lain tanpa pernah melakukan perjalanan antara dua lokasi. Teori relativitas Einstein mengatakan bahwa waktu dan ruang terdistorsi oleh benda-benda bermassa sangat besar. Seperti halnya sebuah bintang, waktu secara efektif tampaknya berhenti di cakrawala peristiwa lubang hitam, di mana ruang terlipat ke dalam dirinya sendiri oleh gravitasi yang kuat. Fisikawan telah dengan serius berspekulasi bahwa dengan melewati lubang hitam dimungkinkan untuk melakukan perjalanan melalui waktu. Fisikawan sebenarnya telah merancang mesin waktu yang secara teori dapat diterapkan, tetapi sampai saat ini belum ada penjelasan lanjut tentang itu. Yang mungkin dalam beberapa waktu nanti semua ini akan terwujud, dan kami dapat mengetahui semua tentang hal ini. Teori chaos telah menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem deterministik, perubahan kecil dapat memiliki konsekuensi konstan yang mustahil untuk diperkirakan. Bahkan ketika sistemnya sangat sederhana, dan semua faktor fisik dapat diukur dengan mudah. Deterministik berasal dari kata determinisme, yang berarti adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat dan berkehendak. Menurut aliran ini, segala sesuatu dalam alam ini diatur oleh sebab musabab. Kembali pada teori chaos, contoh yang biasanya diberikan adalah bahwa kepakan sayap kupu-kupu di Afrika dapat menyebabkan badai di lepas pantai Meksiko, atau dimanapun. Meskipun contoh khusus ini mungkin tidak valid, sesuatu yang sederhana seperti bandul bola, atau pemberat pada tali yang dapat diayunkan ke segala arah, atau pendulum, dapat menghasilkan gerakan kacau yang tidak mungkin diprediksi sebelumnya. Bahkan dengan komputer paling canggih sekalipun, ini benar-benar bertentangan dengan fisika Newtonian. Sir Isaac Newton, yang merumuskan hukum-hukum dasar fisika klasik, menurut fisikanya, dunia fisik luar sangat objektif, artinya eksperimen ilmiah tidak bergantung pada pengamat yang melakukan eksperimen. Dalam pengertian ini, sains merumuskan protokol di mana semua eksperimen ilmiah harus dilakukan atau diuji dahulu sebelum dapat diterima. Protokol ini menetapkan bahwa eksperimen harus dapat direproduksi oleh ilmuwan lain dimanapun di dunia. Fisika Newton menyatakan bahwa semua fenomena di dunia fisik luar pasti memiliki penyebab material, gaya terukur, atau medan energi yang berinteraksi dengan objek fisik haruslah yang menyebabkannya. Sikap kritis terhadap sains yang berjalan seperti melalui hal ini diarahkan pada para ilmuwan tradisional, yang tetap terikat pada eksperimen fisik yang dapat diverifikasi, sebagai satu-satunya ukuran mereka tentang apa yang dapat diterima dan nyata. Tetapi fisika kuantum dan mekanikanya, beserta bukti-buktinya, saat ini telah merubah banyak pandangan orang. Melalui fisika kuantum, ternyata sains dan metafisika, atau mistis, sebenarnya bisa berjalan beriringan. Kita akan melanjutkan cerita ini dalam part 2 nanti.
terima kasih banyak saya ucapkan pada para penonton yang telah menyaksikan tayangan saya. Salam persaudaraan dan salam cinta universal untuk kita semua.